Di siang yang gelap atau malam sunyi, Top FM 101,9 berkumandang dari perbukitan hingga ke laut biru. Top FM menyapa Sukoharjo yang abadi. Top FM 101,9 Sukoharjo makmur di hati setiap pendengar musik dan polisi menyatu dalam irama Sukoharjo makmur bersama Top FM, sama kita merajai. Top FM 101,9 jelajahi hati setiap syada menggerakkan kehidupan pun berdasar. Top FM 101,9. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Top FM, Anda warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo, Solo Raya dan sekitarnya, apa kabar? Mudah-mudahan siang hari ini Anda semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu pun juga. Hari ini Anda produktif, penuh dengan target yang luar biasa. Ya, senang banget hari ini saya kembali bisa menjumpai Anda semuanya. Dan hari ini kita gabung bareng di hari Kamis 20 Juni 2024. Kami suguhkan satu hal yang sangat luar biasa dan mestinya sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya. Oke, hari ini pendengar, kami segera akan hadirkan satu ruang dialog interaktif, tepatnya adalah OPD Menyapa, salah satu program unggulan dari Radio Top FM. Dan untuk hari ini kita bersama JDIH Kabupaten Sukoharjo. Ini adalah siaran kami yang kedua bersama JDIH Kabupaten Sukoharjo. Hari ini kita akan membahas ataupun membedah satu tema yang sangat penting, adalah pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah. Nah, kira-kira itu seperti apa, gambarannya kayak bagaimana dan sebagainya. Pastikan Anda warga Sukoharjo, Solo Raya dan sekitarnya, Anda bergabung bersama kami di 101.9 Radio Top FM. Pada saatnya nanti Anda juga akan kami undang untuk bisa bergabung berinteraksi di line telepon 0271 591475. Saya ulangi, nomor telepon yang bisa Anda tuju adalah 591475. Kemudian acara ini juga bisa Anda ikuti di live streaming kami di radiotop.sukoharjokap.go.id. Baik, untuk mempersingkat waktu, saat sekarang ini sudah hadir di studio Radio Top FM. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat siang kepada Bapak Tri Harmadi SIP MSI. Siang Bapak. Selamat siang Mas Dewo. Apa kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah baik. Kelihatannya banyak kesibukan ini hari ini Pak Tri. Ya, kebetulan hari ini tadi ada rapat paripurna. Iya. Persetujuan bersama dua raperda nggih. Dan selesai kita langsung ke sini. Jadi belum sempat makan siang ya. Baik. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat. Oke. Tentang raperda juga Pak tadi. Iya, betul sekali. Ada dua raperda tentang pembangunan kawasan industri dan RPJPD. Baik. Pak Tri, mohon maaf hari ini sendirian aja. Betul sekali, kemarin rencana kita dengan Pak Bambang, cuman ada satu dan lain hal. Iya. Beliau belum bisa hadir, jadi single factor ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Tri ya. Tidak apa-apa. Baik pendengar, sedikit menginformasikan, mengulang saja. Saya yakin Anda semuanya yang di rumah pasti sudah kenal beliau, karena seperti saya pernah sampaikan tadi bahwa ini adalah dialog kami yang kedua, dialog interaktif OPD Menyapa bersama JDIH Kabupaten Sukoharjo. Pak Tri Harmadi SIP MSI ini beliau adalah Kepala Bagian Rapat Risalah dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo. Jadi
mestinya beliau peranannya sangat luar biasa dalam hal ini. Oke, sekali lagi mengingatkan untuk Anda pendengar, tema kita hari ini adalah pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah. Anda silakan bergabung dan pada saat nanti silakan Anda berpartisipasi bersama kami. Pak Tri, sebelum ngobrol lebih banyak, Pak Tri, sedikit merefresh Pak Tri kepada pendengar ataupun warga masyarakat yang di rumah yang hari ini mengikuti acara ini. Jadi kalau bicara JDIH, Pak Tri, sedikit merefresh sebelum kita lebih panjang. Ada DPRD Kabupaten Sukoharjo, ada Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo, ada JDIH Kabupaten Sukoharjo. Ini seperti apa? Sedikit aja Pak Tri. Okay. Terima kasih Mas Dewo. Yeah. Akan kami sampaikan secara umum dulu terkait dengan Sekretariat DPRD, di mana Sekretariat DPRD ini kan mempunyai fungsi untuk menunjang tugas-tugas kedewanan, baik dari fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran maupun di fungsi pengawasannya. Kemudian terkait hal tersebut, saat ini untuk Sekretariat DPRD terdiri dari 3 bagian. Iya. Ada bagian umum dan keuangan, kemudian bagian anggaran dan pengawasan, kemudian di bagian saya sendiri, bagian rapat risalah dan perundang-undangan. Iya. Jadi salah satu fungsi bagian rapat risalah dan perundang-undangan itu adalah terkait dengan dukungan pembahasan peraturan daerah, di mana di dalamnya tentu saja ada pembahasan rancangan peraturan daerah, kemudian ada proses dokumentasi dan proses informasi atau penyampaian publikasi terkait produk hukum yang dihasilkan. Jadi fungsi JDIH DPRD sendiri adalah sebagai wadah untuk mendokumentasikan dan menginformasikan produk hukum yang ada di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Jadi begitu secara umum Mas Dewo terkait dengan JDIH DPRD Kabupaten Sukoharjo. Iya. Kalau misalkan kemudian disebut sebagai JDIH sebagai Pusat Informasi Hukum Daerah, bisa Pak? Sangat bisa sekali, karena memang sekarang JDIH DPRD ini sudah berkembang cukup bagus, Jadi di samping di dalamnya ada peraturan perundangan produk DPRD seperti peraturan DPRD, keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD, sekarang juga sudah bisa mengakses peraturan daerah dan peraturan bupati dari website jdih.dprd.sukoharjokap.go.id. Jadi memang sudah sangat lengkap sekali Mas Dewo. Iya. Baik Pak Tri, terima kasih. Saya langsung masuk ke materi Pak Tri, meskipun tadi ada beberapa sudah ada singgung, ada 3 bagian dan sebagainya. Yuk sekarang kita masuk, kita lebih detail lagi. Pak Tri Harmadi SIP MSI selaku Kepala Bagian Rapat Risalah dan Perundang-undangan. Bicara bagian Rapat Risalah dan Perundang-undangan Pak Tri. Jadi materi kita tentang pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah. Tolong Pak Tri jelaskan kepada kami juga pendengar yang di rumah, tugas dan fungsi bagian Rapat Risalah dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo. Silakan Pak Tri. Terima kasih Mas Dewo. Jadi salah satu fungsi DPRD yaitu adalah fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan. Tentu saja di bagian kami, bagian rapat risalah, mempunyai tugas adalah mendukung pelaksanaan dari fungsi tersebut. Dan memang saat ini fungsi dari pembentukan peraturan daerah sudah berjalan sangat baik, Terbukti dari ada beberapa raperda inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD, dan tentu saja peran kami adalah mendukung perwujudan raperda tersebut, baik dari penyiapan konsep sampai dengan pembahasan, kemudian nanti sampai dengan proses pengundangan daripada raperda yang ada. Jadi memang tugas kami di fokus di peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga kita berfungsi sebagai yang sebagaimana kami sampaikan di depan, kita juga melaksanakan pendokumentasian produk hukum yang ada
ataupun yang dihasilkan oleh DPRD, kemudian produk hukum yang ada di Kabupaten Sukoharjo, kemudian juga menyampaikan informasi terkait produk hukum yang telah dihasilkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah apabila ingin mengakses produk hukum yang dibutuhkan. Begitu Mas Dewa. Ya, baik. Pak Tri, sebelum saya masuk pertanyaan kedua, bicara seputar produk hukum daerah, itu kembali untuk merefresh masyarakat Pak Tri. Itu contoh-contohnya yang sudah berhasil diterbitkan atau bahasanya digedok, itu seperti apa Pak Tri? Oke, seperti yang saya sampaikan di depan, kalau di DPRD Kabupaten Sukoharjo itu untuk produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD, yang pertama ada peraturan DPRD, kemudian yang kedua ada keputusan pimpinan DPRD, kemudian yang ketiga ada keputusan DPRD. Nah, di samping itu terkait dengan Raperda ini kan pembahasan bersama antara eksekutif dalam hal ini Bupati, kemudian legislatif dalam hal ini DPRD, sehingga memang Raperda itu memang merupakan produk bersama yang dihasilkan antara eksekutif dan legislatif dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Oke, baik Pak Tri. Saya masuk di pertanyaan selanjutnya Pak Tri. Berkaitan dengan materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota, itu kira-kira seperti apa Pak Tri? Mohon dijelaskan Pak Tri. Oke, terkait dengan materi perda karena kita di kabupaten kita fokus di perda kabupaten betul. Bahwasannya materi perda itu terdiri dari dua Yang pertama adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian dalam melaksanakan otonomi daerah tentu saja ada beberapa kondisi khusus di daerah yang perlu pengaturan tersendiri, bisa juga diatur dalam sebuah perda. Kemudian atau tindak lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi, misalnya ada undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang mengamanatkan agar pemerintah daerah menindaklanjuti dengan perda, maka tentu saja itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk menyusun perda sesuai amanat dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Baik, luar biasa. Jawabannya sangat detail, luar biasa. Terima kasih Pak Tri. Saya masuk di pertanyaan berikutnya Pak Tri, terkait dengan jenis peraturan daerah tadi Pak Tri. Pak Tri kan dari Sekretariat DPRD. Saya dan juga masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang di rumah pengen tahu nih Pak, kalau dari DPRD sendiri itu apa fungsi dari DPRD dalam penyelenggaraan dan pembentukan peraturan daerah tadi? Pak Tri, silakan Pak Tri. Oke, terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, bahwasanya DPRD itu yang pertama bisa mengusulkan rancangan peraturan daerah, yang nantinya itu akan menjadi Raperda inisiatif. Kemudian melakukan pembahasan bersama Bupati, dalam hal ini eksekutif, dalam hal ini Bupati, terkait rancangan peraturan daerah yang diusulkan atau yang menjadi inisiatif dari Bupati ataupun eksekutif. Kemudian dalam proses penyusunan ataupun pembahasan rancangan peraturan daerah, tentu saja harus diawali dengan penetapan program pembentukan peraturan daerah. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Sukoharjo mempunyai satu alat kelengkapan yang mempunyai tugas secara khusus membahas tentang rancangan peraturan daerah, yaitu ada Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah inilah yang menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama dengan eksekutif untuk ditetapkan dalam rapat paripurna, yang nantinya program pembentukan peraturan daerah itu menjadi acuan Raperda apa saja sih yang akan dibahas. Mungkin kalau tahun 2023 kemarin kita tetapkan program pembentukan peraturan daerah untuk 2024. Artinya sudah ada acuan terkait Raperda apa saja yang akan dibahas di tahun 2024, sehingga memang fokus penyelesaian pada yang sudah ditetapkan di program pembentukan peraturan daerah. Seperti itu Pak Dewa. Iya, baik. Sekali lagi dan lagi-lagi luar biasa Pak Tri, istimewa. Kita jeda sebentar, Jin Pak Tri. Boleh. Ya,
Untuk Anda pendengar juga warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo, Solo Raya dan sekitarnya, Anda mudah-mudahan tidak ketinggalan acara ini. Namun demikian, semisal Anda baru saja bergabung, tidak usah khawatir karena acara ini kembali akan kami lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Radio Top FM Sukoharjo. Solo Raya dan sekitarnya, Anda pendengar setia Top FM Radio, kembali acara untuk talk show atau dialog interaktif OPD Menyapa kami lanjutkan. Dan siang hari ini masih dengan tema yang sama, yakni adalah pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah. Di studio masih juga bersama
yang terhormat Bapak narasumber kita hari ini yakni adalah Bapak Tri Harmadi SIP MSI. Beliau selaku Kepala Bagian Rapat Risalah dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo. Mengingatkan untuk Anda pendengar semuanya, Anda yang di mana saja yang hari ini bisa terjangkau dengan modulasi kami, silakan Anda untuk berpartisipasi bersama kami, mestinya terkait dengan tema ya, terkait dengan tema kita hari ini. Di line telepon yang sudah kami sediakan yakni adalah 591475. Saya ulangi, nomor telepon yang bisa Anda kunjungi adalah 0271 591475. Pak Tri, mohon izin Pak Tri kembali saya bertanya. Oke, Pak Mas. Tri. Kalau tadi sudah banyak Pak Tri penjenengan kan 3G, banyak hal. Salah satunya adalah terkait dengan fungsi DPRD. Maka karena rasa ingin tahunya lebih nih Pak Tri, boleh dong Pak Tri dijelaskan lebih spesifik lagi terkait dengan fungsi DPRD dalam pembentukan perda. Itu seperti apa Pak Tri? Monggo Pak Tri. Oke, terima kasih Mas Dewo. Mungkin kita akan membahas yang ke fungsi DPRD yang ke Raperda inisiatifnya. Ya, oke Pak Tri. Terkait Raperda inisiatif ini, bahwasannya untuk proses pembentukan Raperda inisiatif yang nantinya akan sampai berproses menjadi sebuah peraturan daerah, Iya. bahwasanya untuk perda inisiatif DPRD ini bisa diusulkan oleh komisi-komisi DPRD, Iya. ataupun gabungan komisi, atau bahkan anggota DPRD juga bisa mengusulkan. Kemudian bisa juga dari badan pembentukan peraturan daerah. Jadi mempunyai hak yang sama untuk mengusulkan raperda yang menjadi inisiatif DPRD. Kemudian usulan dimaksud nantinya akan disampaikan kepada Ketua DPRD, Iya. Kemudian Ketua DPRD akan mendisposisi kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk mengkaji apakah raperda inisiatif yang diusulkan itu layak untuk diteruskan dalam pembahasan berikutnya. Kalau tidak layak berarti ya dikembalikan untuk dilengkapi. Pernah ada juga kasus demikian Pak? Selama saya di DPRD belum pernah. Belum pernah. Semua sudah dipersiapkan dengan matang ya tentunya, baik. dalam menyusun konsep dan setiap diajukan kepada pimpinan ataupun ketua DPRD biasanya setelah dibahas di Bapemperda langsung bisa proses ke pembahasan selanjutnya. Seperti itu, dan nanti kalau sudah Bapemperda membahas dan bisa dilakukan pembahasan selanjutnya, maka nanti akan dilakukan pembahasan sesuai tahapan yang ada di dalam tata tertib DPRD. Ya, baik. Izin Pak Tri, ada penelpon sudah gabung dengan kita. Oke. Di ujung telepon saya berikan kesempatan untuk Anda. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, Nama saya Rani Mbak Rani. Iya. Mbak Rani di mana? Rani dari Universitas 11 Maret. dari UNS. Silahkan Mbak Rani, ada Pak Tri di sini. Pertanyaannya Mbak Rani. Mau bertanya, tadi disebutkan sebelum perda diundangkan ada rapat panitia khusus. Iya. Yang saya tanyakan, apakah saya dari mahasiswa diperbolehkan mengikuti jalannya rapat pansus tersebut untuk menambah pengetahuan kami sebagai mahasiswa? Sudah, Baik, ada lagi pertanyaannya? Rani? itu aja. Sudah itu aja. Sudah cukup. Terima kasih Rani. Ya, salam untuk semua, baik mahasiswa ataupun mahasiswi yang di UNS secara keseluruhan. Pak Tri, monggo Pak Tri. Oke, terima kasih Mbak Rani dari UNS. Ya. Terkait pertanyaan apakah boleh dari mahasiswa mengikuti rangkaian pembahasan terutama di pansus Boleh nggak tuh itu Pak Tri? sebenarnya sangat boleh sekali dalam rangka menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi mahasiswa untuk mengikuti rapat-rapat di DPRD, dan itu bisa datang ke kami kemudian menghadap ke kami, nanti kita arahkan ke tempat rapat-rapat yang diselenggarakan, dan tentu saja sangat diperbolehkan sekali untuk mengikuti jalannya rapat-rapat yang ada di DPRD
meskipun tidak mempunyai hak suara gitu. Baik. Karena yang mempunyai hak suara hanya yang anggota DPRD, jadi Iya. mereka bisa mengikuti jalannya rapat. Dalam hal ini adalah untuk menambah pengetahuan mereka terkait dengan proses-proses pembahasan yang ada di DPRD. Iya. Saya kira begitu Mbak Rani nggih. Iya. Nanti kalau belum puas dengan jawaban bisa main-main ke sekretariat DPRD. Di sana kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi nggih. Iya. Baik, kalau saya simpulkan kesimpulan Pak Tri nggih, sangat boleh diizinkan. Cuma tetap ada syarat dan ketentuan berlaku. Nggak punya hak untuk usul kan gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Baik, jadi tidak hanya dapat informasi yang sifatnya kabarnya saja atau katanya atau jari ini, tapi ini betul-betul boleh. Silahkan langsung datang bahkan bergabung. Silahkan kembali di ujung telepon di belakangnya Pak Rani yang di UNS. Nomor telepon masih kami buka kesempatan untuk Anda dan masih dengan angka dan digit yang sama pula di 0271 591 475. Pertanyaan Anda silahkan disebutkan, tentu saja diawali dengan nama dan domisili Anda. Untuk pertanyaannya kami mohon tetap ada pada koridor sesuai dengan tema atau topik kita hari ini, yakni adalah pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah. Sudah ada yang kembali bergabung di ujung telepon. Saya berikan kesempatan. Halo, selamat siang. Iya, dari Bapak atau Mas siapa ini? Agung dari Kartosuro. Mas Agung Kartosuro. Silakan Mas Agung Kartosuro. Saya tertarik dengan pembahasan tadi. Kalau boleh saya tanya itu tentang pembahasan perda-perda itu yang telah diundangkan oleh Bupati maupun Dewan. Apa kami itu boleh mendownload atau mengunduh perda tersebut ya Pak? Kalau bisa gimana dan gimana caranya? Mungkin Ada lagi? mungkin sambun. Sampun. Mas Agung, terima kasih Mas Agung. Terima kasih. Iya. Mas Agung di Kartasura. Ini pengen download Pak Tri. Silakan Pak Tri. Oke, terima kasih Mas Agung di Kartosuro. Iya. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali nggih terkait dengan akses produk hukum yang sudah diundangkan nggih. Seperti yang saya sampaikan di depan bahwasannya untuk produk hukum yang sudah diundangkan itu bisa diakses ataupun di-download di website JDA DPRD Kabupaten Sukoharjo, dan itu monggo bisa di-download dari manapun dan kapanpun, tidak ada syarat khusus dan dijamin aturan yang sudah kita unggah itu adalah benar-benar aturan yang valid karena divalidasi dengan tanda tangan elektronik, sehingga akan ketahuan apabila raperda ataupun apapun yang di-download itu dokumen yang tidak valid akan mudah untuk diketahui, sehingga monggo saja silahkan download. Yang penting punya kuota, kalau enggak ya cari wifi gratis nih. Ataupun kalau sudah enggak punya kuota dan enggak ada wifi, bisa langsung datang ke kami siap untuk mendownloadkan dan memberikan filenya, mau soft file, hard file kita siapkan. Saya kira gitu Mas Agung di Kartosuro nggih. Iya, dengan banyak fasilitas kemudahan yang diberikan oleh JDIH Kabupaten Sukoharjo. Bahkan semisal nggak ada kuota internet pun datang aja, langsung dikasih gratis bahkan. Cuma tetap jam kerja ya Pak ya? Iya betul. Iya betul, jam kerja. Sebelum saya masuk kembali ke materi, barangkali masih ada di ujung telepon yang hari ini pendengar atau warga masyarakat Sukoharjo yang ingin berinteraksi bergabung bersama kami. Line telepon masih kami berikan kesempatan untuk Anda 591475. Sembari menunggu, saya mencoba untuk kembali bertanya kepada Pak Tri. Pak Tri, mohon Pak Tri jelaskan kepada kami Pak Tri. Jadi kalau misalkan yang berhasil saya tangkap Pak Tri, berarti perda itu ada dua jenis ya Pak Tri ya. Pengusulnya bisa dari Bupati, yang dalam ini berarti Bupati Sukoharjo, karena kita di Kabupaten Sukoharjo, atau dari DPRD. Nah, saya tertarik nih Pak. Barangkali juga pendengar juga tertarik Pak. Boleh nggak dijelaskan bagaimana kalau perda itu inisiatifnya dari DPRD? Pak Tri, monggo Pak Tri. Nggih Mas Dewa menyambung yang di depan nggih bahwasannya perda inisiatif DPRD Iya.
apabila sudah disetujui oleh Bapemperda, maka akan dilanjutkan kepada tahapan-tahapan pembahasan bersama DPRD dan nantinya bersama dengan perangkat daerah terkait dengan Raperda yang diusulkan. Jadi nanti akan diproses lebih lanjut dalam suatu rapat paripurna internal, di mana dalam rapat paripurna internal ini adalah meminta persetujuan seluruh anggota DPRD apakah Raperda inisiatif tersebut akan dilanjutkan kepada tahapan-tahapan selanjutnya ataukah berhenti ataupun tidak dilanjutkan kepada tahapan selanjutnya. Nah, ketika dalam rapat paripurna tersebut secara sepakat menyetujui untuk Raperda inisiatif dilakukan pembahasan ke tahapan selanjutnya, maka Raperda tersebut tentu saja akan berproses sesuai dengan tahapan pembahasan Raperda yang ada di tata tertib DPRD. Begitu Mas Tiwo. Iya, baik, luar biasa Pak Tri. Setelah perda-perda tersebut disahkan Pak Tri, berarti kemudian masuk di peran JDIH Pak Tri. Kalau saya tidak salah menyimpulkan di depan sudah penyedangan mengendikake bahwa peran JDIH menyebarkan informasi kepada masyarakat. Betul Pak Tri? Iya. Seperti apa Pak Tri? Seperti yang kami sampaikan di depan bahwasanya saat ini JDIH DPRD Kabupaten Sukoharjo terus berbenah, terus berbenah ke arah yang lebih baik lagi, dan tentu saja ini harapannya memang dari JDIH DPRD Kabupaten Sukoharjo ini mampu menyajikan produk-produk hukum secara lengkap yang ada secara lengkap. Untuk produk-produk hukum yang telah diundangkan, kita berupaya semaksimal mungkin untuk cepat di-upload sehingga masyarakat apabila membutuhkan perda-perda yang terbaru, perda-perda yang baru saja diundangkan, itu sudah siap diunduh di website kami, dan harapannya memang penyebar luasan melalui website ini akan lebih mudah sekali, karena memang saat ini kebanyakan masyarakat kan pengguna teknologi informasi, pengguna handphone dan laptop dan sebagainya, dan memang untuk akses terhadap website ini lebih mudah sekali dari manapun kapanpun, dan tentu saja kami selaku JDIH DPRD Kabupaten Sukoharjo akan terus berupaya maksimal agar penyediaan informasi hukum ini dapat terupdate, jadi yang paling update, sehingga masyarakat yang membutuhkan produk hukum terkini dapat dengan cepat, mudah, akurat dalam mendapatkan dari produk hukum yang diinginkan. Seperti itu Mas Dio. Iya. Dan bahkan salah satu, ada telepon lagi Pak Tri, saya masuk ke telepon dulu saja. Monggo silakan di ujung telepon saya berikan kesempatan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang, dengan Ibu siapa, di mana? Saya dengan Mbak Fitri dari Bulu. Mbak Fitri di Bulu. Silakan Mbak Fitri. Mohon maaf sebelumnya ya Pak, tadi mungkin saya mendengarkannya tidak dari awal, mungkin saya yang terlewat. Nah, ini saya mau tanya nih, bagaimana sih kalau tadi proses pembentukan perdanya itu, kok saya ada yang terlewat mengenai partisipasi masyarakat yang dalam proses pembentukan perda itu seperti apa ya Pak, kalau boleh tahu, karena ada beberapa yang ingin saya tanyakan itu, kok apakah ada masyarakat pada saat proses pembentukannya itu diajak bersama-sama untuk bermusyawarah atau seperti apa gitu prosesnya, itu aja sih. Baik Mbak Fitri, ada lagi? Udah itu. Cukup nggih? Ya. Terima kasih Mbak Fitri. Selamat siang. Iya, salam untuk semua warga di Bulu secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat ini memang belum sempat disinggung tadi Pak Tri. Dipersilakan Pak Tri. Oke, terima kasih Mbak Fitri.
Mbak Fitri nggih. Ini sudah Idul Adha masih Fitri nggih. Iya. Harusnya Mbak Adha. Iya. Masuk, Mbak Fitri masuk. di Bulu. Iya. Terkait dengan partisipasi masyarakat nggih dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah. Mungkin kami akan menyoroti dari dua sisi. Yang pertama dari sisi Raperda yang menjadi usulan dari eksekutif ataupun dari Bupati dalam hal ini. Bahwasanya tahapan penyusunan Raperda itu ada tahapan yang namanya public hearing ya. Public hearing ini dilaksanakan oleh perangkat daerah pengusul Raperda. Jadi dari perangkat daerah yang mengusulkan Raperda itu bahwasanya dalam penyusunan Raperda itu mengundang pihak-pihak yang terkait dengan materi Raperda. Bisa dari organisasi kemasyarakatan ataupun mungkin dari dunia usaha atau dari insan pers. Sesuai dengan materi Raperda yang dibuat, biasanya dari perangkat daerah terkait akan mengundang mereka-mereka untuk dimintai masukan ataupun saran terkait dengan materi Raperda yang akan disusun. Kemudian yang kedua, dari sisi Raperda inisiatif DPRD, dalam hal ini kami dari DPRD dalam menyusun Raperda inisiatif pasti selalu mengadakan yang namanya public hearing ya, seperti sama dengan yang tadi, dan kami undang pihak-pihak terkait dengan materi Raperda, kita hadirkan untuk memberikan masukan, dan ini tidak hanya sekali 2 kali rapatnya ini Mas Dewo. Iya. Jadi bahkan ada yang sampai 3 kali 4 kali karena masukan-masukan dari masyarakat ini memang sangat dibutuhkan demi sempurnanya Raperda yang akan kita susun, karena kan nantinya efek dari Perda itu sendiri adalah kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo, sehingga partisipasi masyarakat ini sangat diperlukan dalam rangka kesempurnaan dari Raperda yang akan disusun. Seperti itu nggih, Mbak Fitri di Bulu. Iya. Kalau misalkan Mbak Fitri masih ada yang kurang jelas, monggo kembali bisa ditanyakan, mumpung Pak Tri masih lenggah di sini. Karena yakin lepas ini beliau akan kembali melanjutkan kesibukannya. Jadi bisa sampai 4-5 kali rapat atau pertemuan Pak Tri? Iya, betul sekali. Nggih. Baik. Karena memang demi menjaga kualitas outputnya tadi. Betul sekali, nggih. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan informasi waktu dulu, pendengar, sekarang pukul 12:44. Kami masih ada satu sesi lagi. Jadi untuk Anda hari ini yang masih ada ingin bergabung bersama kami masih ada satu kali kesempatan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pastikan Anda jangan kemana-mana, lepas yang satu ini kami kembali untuk Anda tetap di 101.9 Radio Top FM dalam OPD Menyapa.
Untuk mendengar warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo, Solo Raya dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda yang sedari tadi udah gabung bersama kami, dan juga Anda tentu saja yang baru aja ketemu di frekuensi ini, yakni di Top FM Radio. Hari ini kita masih dalam dialog interaktif OPD Menyapa, salah satu program unggulan dari kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Top FM. Dan hari ini masih dengan tema yang sama, yakni pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah. Tentu saja masih bersama Bapak Tri Harmadi SIPMSI. Beliau adalah selaku Kepala Bagian Rapat Risalah dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo. Pak Tri, pangapunten, ini kita masuk di sesi terakhir. Waktu kita ada sekitar 5 menitan. Ada informasi yang belum sempat tersampaikan atau informasi tambahan, kami persilakan Pak Tri. Sebagai informasi tambahan terkait dengan tahapan pembahasan Raperda, mungkin dari masyarakat Kabupaten Sukoharjo selama ini belum tahu terkait dengan tahapan pembahasan Perda itu seperti apa. Jadi dalam satu pembahasan Raperda itu ada 4 kali rapat paripurna, Mas Dewo. Jadi paripurna yang pertama itu ada, ini kalau Raperda berasal dari Bupati berarti penyampaian penjelasan oleh Bupati di paripurna 1. Kalau berasal dari DPRD maka penyampaian penjelasan DPRD. Seperti itu. Jadi kebalikannya, dan nanti di paripurna 2 itu ada pandangan umum fraksi terkait Raperda yang sudah disampaikan tadi. Kalau dari Perda Inisiatif ada pandangan umum Bupati. Jadi ada kebalikan. Kemudian di paripurna 3 itu ada jawaban Bupati, jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi. Betul sekali. Kemudian kalau Raperda berasal dari DPRD itu ada jawaban DPRD atas pandangan umum Bupati. Jadi seperti ada 3 paripurna yang awal, kemudian yang paripurna keempat itu terkait dengan persetujuan bersamanya. Jadi nanti di dalam rapat paripurna itu ada laporan hasil pembahasan seperti apa terkait Raperda yang diajukan, hasilnya seperti apa nanti dilaporkan dalam rapat paripurna, sehingga nantinya dari DPRD dan Bupati ada kesepakatan bahwasannya Raperda tersebut disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama. Jadi saya kira itu sebagai tambahan terkait proses pembahasan Raperda kan, karena selama ini masyarakat mungkin tahunya sudah menjadi perda seperti ini. Nah, prosesnya adalah secara umum seperti itu. Dan secara lengkap mungkin barangkali dari masyarakat yang ingin mengetahui proses pembahasan seperti apa bisa datang ke DPRD Kabupaten Sukoharjo. Kalau pas misal ada rapat-rapat pembahasan Raperda, bisa mengikuti jalannya rapat seperti apa, sehingga dapat mengetahui sebelum menjadi sebuah perda itu ada proses pembahasan yang memang cukup panjang. Saya kira itu Mas Dewo, gambaran dari kami. Ya, baik. Ternyata memang betul Pak Tri, jadi tahapannya, prosesnya memang lumayan panjang, luar biasa bahkan. Jadi artinya yang namanya perda ataupun raperda yang selama ini, yang saat ini sudah berjalan atau sudah berlangsung, bukan kemudian semata-mata itu adalah warisan atau peninggalan nenek moyang sudah ada gitu, nggak Pak ya? Ya, baik. Pendengar, sebelum kami tutup, monggo kepada Pak Tri untuk bisa memberikan pesan atau himbauan kepada pendengar. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang saat ini bahwa kami sudah ada JDIH DPRD Kabupaten Sukoharjo, di mana dalam website JDIH DPRD Kabupaten Sukoharjo kita siapkan peraturan perundang-undangan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan peraturan perundangan terkait, misalkan membutuhkan perda, perbu, peraturan DPRD dan sebagainya, dapat diunduh di website kami, yaitu di jdih.dprd.sukoharjokap.go.id. Insya Allah datanya lengkap, sehingga memudahkan masyarakat dalam menemukan informasi produk hukum yang dibutuhkan, sehingga
tidak perlu datang ke kantor jauh-jauh, meninggalkan pekerjaan barangkali, atau harus mengeluarkan uang transport untuk ke kantor kami. Jadi dengan membuka website tersebut langsung bisa diunduh terkait dengan produk hukum yang dibutuhkan. Saya kira itu Mas Dewo, pesan kami kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Ya, baik Pak Tri Harmadi SIPMSI, Kepala Bagian Rapat Risalah Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih untuk waktu dan informasi yang luar biasa hari ini Pak Tri. Juga untuk Anda pendengar setia warga Sukoharjo, Solo Raya dan sekitarnya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari tadi. Kepada para penelpon yang sudah berpartisipasi, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup acara ini, pastikan di bulan depan insya Allah kembali kami akan hadir untuk siaran OPD Menyapa. Jadi pastikan Anda tunggu dan pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Top FM. Demikian pendengar, terima kasih kebersamaannya.